Oi, oi. Pengumuman untuk pengumuman pengumuman untuk peserta Pengumuman untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. E-sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesional dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Bingung urus SBU SKK yang ribet dan makan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SBU dan SKK di bidang konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Bye-bye. Selamat datang di ISO Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua,
Penyusunan dokumen, sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit integrasi. Audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri, tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang sudah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO. Dengan franchise ISO, Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda punya bisnis yang profesional dengan sistem yang matang, tanpa repot bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISOSpace.
Ya, bisa dimulai. Silakan, bisa dimulai. Kita on time. Baik, Bapak. Saya akan mulai webinar pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum Akpenas dan Ibu narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Sudah, Pak Jingga. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Kamis 11 Desember 2025, dengan tema Bangunan Masa Depan Peran Gen Z di Industri Konstruksi. Perkenalkan, saya Jingga Eka Saputra dan akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Akpenas dan Ibu narasumber serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Hadirin, Gen Z membawa warna baru bagi dunia konstruksi. Generasi ini dikenal adaptif, kreatif, dan cepat menguasai teknologi. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana inovasi dan pola pikir baru dan kemampuan digital Gen Z dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pembangunan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Pandi Iyot, STM PBK IPM, selaku Ketua Umum Akpenas, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dwi Arimbi selaku Apprentice Akpenas. Seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami Akpenas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami mohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Akpenas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mat dari Akpenas. Yang ketiga, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang keempat, kata sambutan dari Ketua Umum Akpenas. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutupan. Kini mari kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Akpenas kepada admin kami. Persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera.
konstruksi Indonesia maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia hebat-hebatlah. Apenas, 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 apenas sejahtera. Apenas, 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 apenas untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia hebat-hebatlah. Apenas, 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 apenas sejahtera. Apenas, 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 apenas untuk Indonesia. Kepada admin, kami persilakan untuk melihatkan foto promosi ESO Space. Baik, Bapak Ibu, berikut promosi dari ESO Space untuk sertifikasi ESO untuk akhir tahun. Yang pertama ada ESO 45001 yang didapatkan training ESO 45001, dokumen ESO 45001, sertifikat ESO 45001. Harga awal yaitu 25 juta menjadi 10 juta aja. Seribu satu 9001 yang didapat training ISO 9001, dokumen ISO 9001, sertifikat ISO 9001. Harga mulai dari 25 juta menjadi 10 juta aja. Berikut yang ketiga ada ISO 14001 yang didapatkan training ISO 14001, dokumen ISO 14001, sertifikat ISO 14001. Dengan harga awal 25 juta menjadi 10 juta aja. Bagi Bapak Ibu yang berminat boleh menghubungi nomor
082288303338. Terima kasih. Sekarang izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada kehitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus Pandi Iyad SDM PWK IPM selaku Ketua Umum Akpenas. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Jingga yang pada hari ini sudah menjadi narasumber webinar, khususnya webinar hari ini ya, tanggal 11 Desember 2025 di hari Kamis ceria ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam konstruksi. Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada webinar Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional APENAS hari ini yang mengangkat tema dan memberikan peluang kepada adik-adik kita generasi Gen Z sehingga generasi Gen Z dapat lebih menguasai perkembangan teknologi pengetahuan dunia konstruksi. Yang kali ini kami memiliki anak-anak magang dari beberapa universitas, institusi maupun politeknik ataupun dari institusi pendidikan lainnya yang menjadi tanggung jawab moral di APENAS untuk sebuah tanggung jawab regenerasi. Kali ini narasumber kita yang akan menjadi narasumber adalah Mbak Dwi ya. Biasa dipanggil apa nih? Dwi Arimbi atau Arimbi? Ya, Arimbi, Pak. Ya, Arimbi. Ini anak magang kita ini sangat luar biasa yang memiliki darah eh, Panglima Malahayati dari Nanggro Aceh ya. Dan sekaligus juga kami mengucapkan turut berempati kepada saudara-saudara kita di Provinsi Aceh yang saat ini sedang berjuang menghadapi musibah bencana alam. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam ini dapat senantiasa semangat dalam doa, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita senantiasa bisa bersyukur dalam setiap hal. Begitu juga dengan hari ini adik-adik kita Gen Z yang akan memaparkan materi-materi seputar konstruksi, dan semoga juga anggota-anggota PENAS yang berada dimanapun
memahami betul bagaimana pentingnya memelihara lingkungan hidup, memelihara keseimbangan lingkungan, mempersiapkan semua infrastruktur, utility di seputar atau di sekitar proyek, sehingga kita bisa memastikan lingkungan kita lebih baik dan terhindar ataupun meminimalisir bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh pengerusakan-pengerusakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab, sehingga para anggota APENAS dimanapun berada pada saat mendapatkan proyek, niscayalah lingkungan wajib diutamakan. Untuk itu, kami berharap Gen Z dimanapun berada senantiasa bersemangat untuk menjadi penerus generasi bangsa ini menghadapi Indonesia Maju 2045. Untuk itu Gen Z lah yang akan dipersiapkan menjadi calon pemimpin khususnya di dunia konstruksi. Begitu juga dengan APENAS yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada generasi Gen Z. Sehingga adik-adik kita yang sedang magang di APENAS mendapatkan pengetahuan, pemahaman konstruksi yang lebih akurat, yang lebih baik, sehingga pada saat implementasi nanti di dunia kerja, mereka lebih memahami pentingnya kesadaran, peningkatan pengetahuan. Karena engineering itu berubah setiap saat, engineering itu pengetahuan yang dinamis, engineering itu pengetahuan yang dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negeri. Demikian yang boleh kami sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Mungkin dari adik-adik kita nanti akan menjadi narasumber. Semoga apa yang disampaikan mereka bermanfaat untuk kita semua dan jangan eh, melihat buku dari covernya. Don't just the book from the cover, tapi lihatlah isi buku itu secara komprehensif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Selamat berbahagia para peserta webinar. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Jingga. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fandi atas sambutannya. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Alpenas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Akpena sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Akpena di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik di dunia jasa konstruksi. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Baik, Bapak Jingga. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Arimbi sebagai Apprentice Apeknas.
Terima kasih saya sampaikan kepada Apeknas dan Bapak Ketua Umum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada webinar hari ini. Suatu kehormatan bisa dan berdiskusi bersama Bapak Ibu semua. Semoga sesi ini bermanfaat dan membuka wawasan untuk kita bersama. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas industri konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi. Sektor ini menyerap banyak sekali tenaga kerja setiap tahunnya dan terus membutuhkan tenaga kerja terampil akibat meningkatnya proyek infrastruktur. Namun, data BPS menunjukkan bahwa komposisi tenaga kerja konstruksi masih didominasi oleh kelompok usia di atas 35 tahun. Nah, rendahnya jumlah tenaga kerja ini mudah menciptakan kesenjangan generasi dan kebutuhan pembaruan kompetensi. Inilah peluang besar bagi Gen Z untuk masuk mengisi kekosongan serta memodernisasi sektor konstruksi. Sejalan dengan tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu bangun masa depanmu, peran Gen Z di industri konstruksi. Boleh next slide? Ya, next. Nah, yang pertama saya akan membahas tantangan utama di industri konstruksi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, digitalisasi yang masih lambat, seperti adopsi BIM, drone, AI, dan IoT masih rendah di banyak proyek. Kemudian, sebagian besar perusahaan konstruksi masih menggunakan metode manual, dan kesenjangan kemampuan digital pun bekerja masih besar. Selanjutnya, ada produktivitas nasional yang masih rendah. Seperti proyek sering mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya, kurangnya standarisasi proses dan pemanfaatan teknologi, kemudian ada kualitas perencanaan dan pengendalian proyek belum optimal. Untuk poin ketiga yaitu tuntutan pembangunan berkelanjutan, yakni ada beberapa seperti porsi emisi dari sektor konstruksi itu cukup tinggi. Kemudian rendahnya penggunaan material yang ramah lingkungan, kemudian implementasi green building masih terbatas pada proyek besar. Yang terakhir yaitu kekurangan tenaga profesional muda karena didominasi pekerja usia di atas 35 tahun, kemudian minim generasi muda terampil di bidang BIM, Project Management Digital, estimasi modern, safety and quality berbasis data, dan yang terakhir itu regenerasi berjalan sangat lambat. Selanjutnya, nah, apa saja sih karakteristik Gen Z yang dibutuhkan di industri? Yang pertama itu melek teknologi. Gen Z ini kan tumbuh dalam lingkungan digital, sehingga lebih cepat memahami dan mengoperasikan teknologi konstruksi modern, seperti Revit BIM, yaitu memodelkan bangunan 3D, melakukan clash detection, dan koordinasi lintas disiplin. Yang kedua, software monitoring proyek, seperti BIM 360, Procore, dan Plan Radar. Nah, alat ini tuh digunakan untuk memantau progres, kualitas, dan dokumentasi lapangan secara real time. Kemudian ada aplikasi manajemen proyek yang bisa kita gunakan MS Project, Primavera, atau Trello untuk membantu schedule, task management, dan komunikasi tim. Atau juga kita bisa menggunakan drone dan pengolahan data visual untuk menghasilkan foto udara, peta 3D, volume cut and fill, serta inspeksi area yang sulit dijangkau. Kemampuan ini membuat Gen Z lebih siap menghadapi transformasi digital di dunia konstruksi. Yang kemudian ada adaptif dan cepat belajar. Gen Z ini cepat menyesuaikan diri terhadap teknologi konstruksi yang berkembang sangat cepat. Kemudian Gen Z terbiasa mencoba tools baru, belajar mandiri melalui tutorial online, dan mengikuti perkembangan aplikasi digital. Serta kemampuan adaptasi tinggi ini membantu perusahaan mempercepat implementasi inovasi seperti cloud-based platform, automation tools, AI-based planning, and estimating. Kemudian generasi senior itu sering butuh pelatihan yang lebih lama, sehingga kehadiran Gen Z mempercepat transisi digital. Yang terakhir ada kolaboratif secara digital. Proyek konstruksi melibatkan banyak pihak seperti owner, konsultan, kontraktor, dan vendor. Nah, Gen Z ini unggul dalam bidang kolaborasi jarak jauh. Seperti apa? Menggunakan Zoom, Google Meet,
Google Teams, Microsoft Teams untuk rapat cepat tanpa harus selalu on-site. Kemudian ada koordinasi berbasis platform. Nah, seperti Notion, Trello, Slack, BIM 360 untuk pembagian tugas, update progres, dan pengelolaan dokumen. Yang terakhir ada komunikasi lintas generasi. Gen Z juga dapat menjembatani antara senior engineer, manajemen proyek, dan tim lapangan. Dengan kemampuan ini, alur komunikasi proyek menjadi lebih cepat dan struktur. Selanjutnya, nah, apa sih peran strategis Gen Z dalam industri konstruksi? Yang pertama, Gen Z itu mendorong percepatan digitalisasi proyek. Gen Z berperan besar dalam mempercepat penggunaan teknologi modern karena sudah terbiasa dengan software dan perangkat digital. Peran detailnya meliputi BIM modeling dan class detection, yaitu Gen Z mampu membuat model 3G akurat, mendeteksi benturan desain, serta meningkatkan koordinasi antar disiplin. Kemudian ada analisis risiko yang berbasis software. Seperti apa? Memanfaatkan aplikasi simulasi, project analysis, dan dashboard untuk menilai potensi keterlambatan, biaya yang berlebih, hingga masalah teknis. Kemudian ada drone survey atau photogrammetry, yaitu menghasilkan peta yang akurat, mengukur volume tanah, memantau progres, dan menginspeksi area berisiko tanpa perlu turun tangan langsung. Kemudian juga ada dashboard progress real time, yaitu mengolah dan menampilkan data proyek dari progres, quality, safety, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih cepat. Menurut Autodesk Construction Report, digital tools mampu meningkatkan produktivitas proyek 15-20%, terutama jika digunakan oleh tenaga kerja muda yang cepat belajar. Kemudian ada melahirkan inovasi desain dan perencanaan. Nah, Gen Z ini membawa perspektif baru nih dan kemampuan kreatif yang relevan dengan kebutuhan desain modern. Inovasi mereka bisa terlihat pada desain efisien energi untuk mengintegrasikan pencahayaan alami, ventilasi, dan pemilihan material agar bangunan lebih hemat energi. Kemudian ada visualisasi 3G presisi tinggi, yaitu menggunakan Revit, SketchUp, Union, dan Unreal Engine untuk membuat model realistis yang mempermudah diskusi dengan klien. Terus juga ada user-centered design untuk memprioritaskan kenyamanan, kebutuhan pengguna, dan fungsionalitas berdasarkan tren gaya hidup modern. Kemudian juga integrasi konsep bangunan hijau. Nah, ini tuh bisa menambahkan fitur sustainability seperti atap hijau, material rendah karbon, hingga sistem pengelolaan air hujan. Nah, inovasi ini tuh membuat desain lebih relevan dengan kebutuhan masa kini dengan standar global. Kemudian, ada agen perubahan di lapangan. Gen Z membantu memodernisasi operasional proyek yang selama ini masih banyak memakai metode manual nih. Perannya itu termasuk laporan digital berbasis aplikasi, menggantikan laporan kertas dengan aplikasi mobile untuk dokumentasi kualitas, safety, dan proyek harian. Kemudian ada juga koordinasi tim lebih cepat karena menggunakan WhatsApp, Teams, dan platform kolaborasi untuk menyederhanakan komunikasi antar engineer, mandor, dan manajemen proyek. Kemudian juga ada validasi data real time, mengambil data lapangan seperti foto, video, GPS, langsung ke sistem cloud untuk mengurangi waktu tunggu dan mempercepat persetujuan pekerjaan. Terus juga bisa mengurangi human error nih berbasis analitik dengan memanfaatkan data histori proyek untuk mengidentifikasi pola kesalahan berulang sehingga pekerjaan lebih aman dan efisien. Nah, transformasi ini membuat lapangan lebih terstruktur dan mengurangi resiko proyek. Selanjutnya yaitu sebagai penggerak green construction. Gen Z dikenal lebih peduli dengan lingkungan, sehingga perannya penting dalam mendorong konstruksi berkelanjutan. Peran detailnya meliputi, yang pertama itu bisa dari pemilihan material yang ramah lingkungan, seperti beton rendah karbon, baja daur ulang, dan material lokal untuk mengurangi jejak karbon. Kemudian bisa dari strategi pengurangan limbah, seperti merencanakan pemotongan material yang lebih efisien, memanfaatkan kembali sisa material, dan manajemen sampah konstruksi. Terus juga bisa menggunakan energi yang rendah karbon nih, seperti mendorong penggunaan panel surya,
pencahayaan hemat energi, sistem heavy AC efisien, dan teknologi yang smart building. Terus juga bisa menerapkan circular construction, yaitu fokus pada daur ulang material, desain modular, dan pemilihan material yang dapat dibongkar pasang. Menurut WEF, penerapan efisiensi energi ini bisa menurunkan biaya operasional bangunan hingga 30%, sehingga peran Gen Z sangat strategis dalam mendukung tren ini. Selanjutnya, oke. Selanjutnya itu keterampilan apa aja yang wajib disiapkan Gen Z? Yang pertama, keterampilan teknis. Nah, keterampilan ini adalah fondasi utama untuk bekerja di proyek konstruksi modern, seperti AutoCAD, SketchUp, Revit, yaitu kemampuan untuk membuat gambar kerja. Terus juga ada BIM, yaitu Building Information Modeling, yang sudah menjadi mandatori di banyak proyek. Gen Z perlu menguasai model 3G, class detection, quantity take-off, dan koordinasi digital. Inspeksi area berbahaya, pengukuran volume, dan dokumentasi progres proyek secara akurat. Terus, selain keterampilan teknis, Gen Z juga perlu mempersiapkan keterampilan digital, yaitu kemampuan digital menjadi pembeda utama Gen Z dalam industri konstruksi nih. Seperti data literasi, Gen Z itu harus mampu membaca, mengolah, dan menafsirkan data untuk mendukung keputusan teknis maupun manajemen proyek. Kemudian penggunaan IoT device untuk memanfaatkan sektor lapangan untuk memonitoring alat berat, kualitas udara, getaran, keamanan pekerja, dan juga progres otomatis. Kemudian juga bisa software monitoring lapangan. Jadi juga harus menggunakan aplikasi seperti Planada, Procure, BIM 360, atau tools lokal untuk laporan harian, quality check, dan safety audit. Kemudian yang paling penting nih, soft skill. Kemampuan non-teknis yang menentukan keberhasilan kerja di lapangan maupun tim, yaitu komunikasi. Dapat berkomunikasi efektif dengan mandor, engineer senior, manajemen, dan stakeholder, baik secara lisan maupun digital. Kemudian problem solving. Nah, untuk menganalisis apa sih akar masalahnya, gimana kita cari solusinya, dan bisa membuat keputusan cepat di situasi lapangan. Kemudian ada leadership, mampu memimpin tim kecil, mengarahkan pekerjaan harian, memberi instruksi, dan memastikan standar kualitas itu terpenuhi. Kemudian juga ada adaptability, yaitu industri konstruksi penuh perubahan. Gen Z harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru, perubahan desain, dan kondisi lapangan. Dan yang mungkin yang paling terakhir, paling penting nih, time management, mengatur prioritas pekerjaan, memastikan timeline itu terpenuhi semuanya, dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada biaya proyek. Kemudian, selain soft skill, mungkin ada mindset yang perlu diperhatikan juga. Pola pikir yang wajib dimiliki agar sukses bekerja. Yang pertama, safety first, karena kita bekerja di industri konstruksi yang sangat kita bisa bilang bahaya gitu kan. Jadi keselamatan adalah prioritas utama, selalu mengikuti SOP, APD, dan memahami resiko pekerjaan. Kemudian juga ada efisiensi proses nih, berpikir lean, mencari cara kerja lebih cepat, lebih murah, dan tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian kolaborasi lintas generasi, mampu bekerja dengan generasi senior yang lebih berpengalaman, sekaligus membawa inovasi digital. Yang terakhir, continuous learning. Teknologi konstruksi berubah lebih cepat kan? Karena pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan update software adalah keharusan. Selanjutnya, nah kalau tadi di awal saya membahas tentang tantangan industri, di sini saya akan membahas tantangan Gen Z dan sekaligus bisa memberikan solusi. Nah, yang pertama itu minim pengalaman lapangan. Nah,
Jadi solusinya itu kayak kalau Gen Z itu minim pengalaman lapangan, mereka tuh bisa mulai dari hal-hal kecil seperti magang, proyek kecil, atau volunteer teknik. Yang kemudian teknologi berubah cepat. Gen Z itu harus belajar dari pelatihan rutin, ambil-ambil sertifikasi, atau kayak belajar-belajar mandiri gitu. Yang ketiga, gap budaya kerja. Solusinya itu adalah Gen Z itu bisa belajar komunikasi profesional, adaptasi dengan lingkungan sekitar, terus juga ada persepsi anak baru mungkin yang sering diremehkan. Gen Z harus tunjukkan kompetensinya, harus bisa menunjukkan kemampuan mereka, kalau mereka tuh juga bisa gitu. Yang terakhir, nah, industri konstruksi ini kan sedang mengalami transformasi besar, digitalisasi, otomasi, dan tuntutan pengembangan berkelanjutan. Gen Z memiliki karakter, kompetensi, dan kemampuan teknologi yang sangat cocok untuk memimpin fase transformasi ini. Dengan persiapan yang tepat, Gen Z tidak hanya menjadi bagian dari industri, tetapi dapat menjadi penggerak masa depan dan konstruksi Indonesia. Bangun masa depanmu dan bangun masa depan negeri. Baik, sekian saya itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik sekali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Putri. Izin bertanya, Bu. Di zaman sekarang, banyak perusahaan mengeluh bahwa Gen Z kurang pengalaman di lapangan. Nah, gimana cara mengatasinya, Bu? Baik, kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Ibu Putri. Memang betul, pengalaman lapangan biasanya masih minim, tetapi itu bisa dikejar lewat program magang, rotasi train, atau dilibatkan dalam proyek skala kecil dulu nih. Yang penting mereka tuh bisa diberi explore untuk ke kondisi lapangan, sehingga kemampuan digital mereka itu bisa nyambung dengan kebutuhan real di proyek. Terima kasih, Bu Putri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ganang Haryansyah Ubra. Izin bertanya, Bu, kalau perusahaan belum digital, apa Gen Z tetap bisa berkontribusi? Pada Ibu kami persilakan untuk menjawab. Nah, baik Mas Ganang, saya akan jawab ya. Justru itu tempat terbaik mereka untuk menunjukkan dampak. Gen Z itu bisa mulai dari hal kecil, seperti membuat laporan digital, memperkenalkan dashboard sederhana, atau mengatur dokumentasi yang lebih rapi. Perubahan kecil ini bisa memicu transformasi yang lebih besar, sehingga dampaknya pun baik bagi perusahaan. Oke, terima kasih jawabannya, Mas Ganang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lia. Izin Mbak mau bertanya, kenapa sih Gen Z dianggap punya peran yang sangat penting dalam transformasi digital di industri konstruksi? Boleh dijawab? Baik.
Nah, karena Gen Z itu kan memang lahir dan tumbuh dengan teknologi. Mereka sudah terbiasa memakai software, aplikasi kolaborasi, dan perangkat digital. Jadi ketika masuk ke proyek, mereka cenderung lebih cepat memahami nih dari metode BIM, drone, atau platform monitoring lapangan. Hal ini membantu perusahaan mempercepat transisi dari metode manual ke digital. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu narasumber. Jawaban dari Ibu narasumber, apakah sudah terjawab, Ibu Lia? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Daniel. Izin bertanya, Bu, bagaimana menghadapi senior yang kurang nyaman dengan teknologi baru? Oke, kepada Ibu kami persilakan. Baik. Bagaimana menghadapi senior yang kurang nyaman dengan teknologi baru? Nah, karena Gen Z itu harus tunjukkan bahwa teknologi bukan untuk menggantikan, tetapi membantu pekerjaan mereka. Jelaskan manfaatnya, ajak step by step, dan jangan menggurui. Biasanya jika mereka melihat efisiensinya, mereka akan ikut menerima. Oke, terima kasih atas jawabannya, Ibu narasumber. Apakah Mas Daniel puas dengan jawabannya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut, yaitu dari Mas Badrul Lim. Izin bertanya, Mbak, kalau belum jago BIM, apakah masih bisa bersaing? Oke, kami silakan kepada Ibu untuk menjawab. Bisa, tentu bisa. Karena yang penting itu mulai belajar pada dasarnya dulu, dari modeling sederhana, koordinasi, dan bisa membaca model. Perusahaan biasanya itu tidak menuntut langsung ahli, tapi dari kemauan belajar dan progres yang konsisten itu lebih dihargai. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Ibu narasumber. Apakah Bapak Badrul memahami jawaban tersebut? Baik, kepada Bapak Ibu semua, jika ada yang masih ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Oke, kita lanjut kepada Ibu Dwi narasumber. Ada pertanyaan dari Bapak Bagas, yaitu izin bertanya, Bu, banyak proyek masih terlambat atau over budget, di mana peran Gen Z untuk membantu, Bu? Oke, kepada Ibu narasumber kami persilakan untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan Bapak Bagas, peran Gen Z kan sangat penting untuk membantu mengurangi keterlambatan dan over budget
Karena Gen Z itu kan lebih cepat beradaptasi dengan teknologi konstruksi modern. Mereka bisa mendorong penggunaan BIM, drone mapping, IoT monitoring, dan digital project tracking sehingga progres, volume pekerjaan, dan biaya itu bisa dipantau secara real time. Dengan data yang lebih akurat dan komunikasi yang lebih cepat, potensi defisiensi jadwal itu dan biaya bisa lebih cepat terdeteksi dan diperbaiki. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Ibu narasumber. Kita lanjut ke jawaban berikut, yaitu dari Mas Jihan, dari Ibu Jihan Salsabila. Mau bertanya, Bu, bagaimana Gen Z bisa berperan dalam Grand Construction? Kepada Ibu narasumber, kami silakan untuk menjawab. Baik. Nah, Gen Z bisa berperan besar dalam green construction karena mereka lebih sadar lingkungan dan cepat mengadopsi teknologi hijau. Gen Z kan dapat mendorong penggunaan material ramah lingkungan, digitalisasi, seperti BIM untuk mengurangi waste, pemanfaatan drone dan IoT untuk mengefisiensi energi, serta mempromosikan praktik konstruksi berkelanjutan di setiap tahap proyek. Dengan mindset sustainability, Gen Z itu menjadi motor perubahan menuju konstruksi yang lebih hemat energi, minim limbah, dan lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Ibu narasumber. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Larasati. Izin bertanya, Bu, mengenai Gen Z yang disebut sebagai agen perubahan. Nah, perubahan apa yang paling realistis untuk dimulai oleh Gen Z? Pada Ibu narasumber, kami persilakan untuk menjawab. Baik. Nah, perubahan paling realistis dimulai dari hal kecil tapi berdampak. Misalnya, memperkenalkan penggunaan aplikasi manajemen proyek, dokumentasi digital, atau sistem koordinasi berbasis code. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana nih, tapi bisa langsung meningkatkan efisiensi dan mengurangi miskomunikasi. Ketika kebiasaan ini konsisten digunakan, berulah teknologi yang lebih kompleks seperti BIM atau drone mapping lebih mudah diterapkan di tahap berikutnya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Ibu narasumber. Luar biasa, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Apakah apakah Bapak Ibu semua masih ada yang ingin bertanya? Silakan di kolom chat, dicantum di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung.
Oke, terima kasih kepada Bapak semua ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut. Terima kasih. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, eh, dapat mengisi link absen di kolom chat supaya biar dapat eh, dapat sertifikat dan materi. Sekian dari saya. Luar biasa, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Pada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya sebagai MC mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Ibu semua sudah dapat untuk meninggalkan ruang Zoom.